Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, di materi kali ini kita akan membahas tentang teks eksplanasi untuk kelas 11 SMA. Sebelumnya, kita juga sudah pernah mempelajari teks eksplanasi di kelas 8 SMP. Bedanya, di kelas 8 SMP, kita mempelajari teks eksplanasi dengan tema fenomena alam, sedangkan di kelas 11 ini kita mempelajari teks eksplanasi dengan tema sosial dan budaya. Mari kita pelajari seperti apa teks eksplanasi itu. Teks eksplanasi adalah sebuah jenis teks yang di dalamnya berisikan penjelasan secara detail atau lengkap tentang suatu tema atau topik yang berkaitan dengan fenomena alam, sosialitas, dan lainnya yang dapat berlangsung atau terjadi di kehidupan sehari-hari. Jadi, teks eksplanasi ini erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari kita. Misalnya, kalau dulu di kelas 8 kita mempelajari teks eksplanasi dengan tema fenomena alam, nah biasanya itu yang diangkat tentang longsor, kemudian terjadinya hujan es, kemudian pelangi, dan fenomena-fenomena alam yang erat kaitannya dengan kehidupan kita. Nah, di kelas 11 ini kita mempelajari teks eksplanasi dengan tema sosialitas atau nanti juga ada budaya juga yang erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau fenomena sosial itu contohnya kemiskinan, kemudian bullying. Kalau yang erat kaitannya dengan budaya, kita bisa mengangkat tentang batik, tentang tari-tarian yang ada di Indonesia, tentang budaya dan adat yang ada di Indonesia, seperti itu. Yang kedua, teks eksplanasi menggunakan banyak fakta dan pernyataan-pernyataan yang memiliki hubungan sebab, akibat, atau kausalitas. Namun, sebab-sebab ataupun akibat-akibat itu berupa sekumpulan fakta menurut penulisnya. Jadi, teks eksplanasi ini kalimat-kalimatnya banyak berupa pernyataan fakta ya, bukan berisi opini atau pendapatnya kita pribadi. Kemudian memiliki hubungan sebab akibat, ada penyebab, dan juga ada akibat yang ditimbulkan, seperti itu. Yang ketiga, teks eksplanasi ini memiliki tujuan untuk memberikan informasi yang jelas kepada pembaca agar dapat memahami tentang suatu fenomena yang sedang terjadi. Jadi sifatnya, kalau kita menulis teks eksplanasi, kita itu tujuannya untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang suatu hal supaya pembaca itu memahami tentang fenomena yang ada. Misalnya pembaca jadi memahami tentang fenomena kemiskinan yang ada di Indonesia. Pembaca jadi memahami tentang lunturnya budaya-budaya yang ada di Indonesia serta penyebab-penyebabnya itu apa saja. Seperti itu. Jadi nanti pengetahuan pembaca itu bisa bertambah dengan membaca tulisan kalian. Selanjutnya ada ciri-ciri teks eksplanasi. Di sini ada 4. Yang pertama, struktur teks eksplanasi itu terdiri atas pernyataan umum, diikuti dengan proses atau deretan penjelas, dan yang ketiga adalah penutup. Yang kedua, memuat informasi sesungguhnya atau fakta. Seperti yang sudah saya jelaskan, teks eksplanasi itu isinya adalah fakta. Karena tidak mungkin ketika kalian ya, misalnya dulu pas membuat teks eksplanasi di kelas 8 SMP, kalian menjelaskan tentang proses terjadinya pelangi. Itu kan fakta yang kamu tuliskan, bukan hasil karangan kalian. Yang ketiga, memuat informasi bersifat keilmuan. Jadi, bukan merupakan karangan, bukan merupakan karya fiksi, tetapi informasi yang diberikan itu sifatnya keilmuan, memberikan ilmu pengetahuan kepada pembacanya. Yang keempat, menjelaskan suatu kondisi atau fenomena. Ya, seperti yang sudah kita bahas juga, teks eksplanasi itu menjelaskan tentang suatu kondisi
atau fenomena yang terjadi di sekitar kita. Berikutnya, ada yang namanya identifikasi informasi dalam teks eksplanasi. Nah, dalam teks eksplanasi ini ada beberapa informasi-informasi yang dapat kita identifikasi. Yang pertama adalah fakta. Fakta itu adalah peristiwa atau kejadian yang sungguh-sungguh terjadi. Fakta terdapat dalam paragraf-paragraf teks eksplanasi. Jadi seperti ini. Kalau nanti kita membaca sebuah teks eksplanasi, informasi yang ada di dalamnya pasti berupa fakta. Hampir seluruh paragraf teks eksplanasi adalah fakta. Kemudian, fakta itu adalah peristiwa atau kejadian yang sungguh-sungguh terjadi sesuai dengan keadaan sebenarnya. Yang kedua, paragraf eksplanasi ini dikembangkan berdasarkan gagasan utama atau ide pokok. Nah, kemudian gagasan utama ini adalah gagasan yang dijadikan dasar dalam mengembangkan kalimat. Gagasan utama terdapat pada kalimat utama. Jadi kita bisa menemukan gagasan utama itu di kalimat utama. Atau kalau kita tidak menemukan gagasan utama atau ide pokok itu di kalimat utama, kita harus membaca keseluruhan paragraf untuk menemukan gagasannya. Jadi tidak selalu sih sebenarnya, tidak selalu gagasan utama itu ada di kalimat utama. Tapi kita harus menyimpulkannya juga. Itu baru kita bisa menemukan gagasannya apa. Berikutnya, kita membahas tentang struktur teks eksplanasi. Seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, bahwa teks eksplanasi ini memiliki 3 struktur. Yang pertama adalah identifikasi fenomena, kedua rangkaian kejadian, dan yang ketiga adalah ulasan. Yang pertama dulu, identifikasi fenomena. Ini mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Hal itu bisa terkait dengan fenomena alam, sosial, budaya, dan fenomena-fenomena lainnya. Jadi, kalau bisa saya berikan gambaran sekilas, identifikasi fenomena ini masih menjelaskan fenomena yang akan kita bahas ini secara umum. Misalnya, kalau kita mau mengangkat tentang kemiskinan, maka di paragraf pertama atau awal itu kita masih membahas tentang apa itu kemiskinan, gambaran atau garis besar kemiskinan yang ada di Indonesia misalnya. Kalau kita mau membahas bullying, kita bisa membahas apa itu bullying, kemudian gambaran secara umum tentang bullying yang terjadi di sekitar kita atau yang ada di Indonesia. Yang kedua, penggambaran rangkaian kejadian. Di sini nanti bisa terdiri dari lebih dari 1 paragraf karena dia sifatnya memerinci proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan sebagai pernyataan atas bagaimana atau mengapa. Nah, nanti disinilah dijelaskan adanya hubungan sebab akibat. Mengapa suatu fenomena terjadi atau mengapa sesuatu itu terjadi dan apa dampak atau akibatnya. Ya. Contohnya nih, kalau kita flashback lagi ke kelas 8, misalnya penggambaran rangkaian kejadian ini tentang proses-proses terjadinya tanah longsor. Mengapa tanah longsor bisa terjadi, kemudian akibatnya apa? Seperti itu. Yang ketiga, ada ulasan atau review. Di sini berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Jadi di sini nanti kita bisa memberikan komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang kita paparkan. Misalnya, kalau kita membahas tentang bullying, nah di bagian ulasan inilah nanti kita bisa memberikan komentar kita. Nah, di sini barulah masuk kalimat opini. Begitu. Mari kita lihat contoh analisis struktur teks eksplanasi.
Nah, di sini ada sebuah teks yang berjudul Seni Batik Tulis Solo. Ini saya ambil dari portal ilmu. Langsung kita ke analisisnya. Yang pertama, struktur identifikasi fenomena. Di sini kutipannya, batik adalah salah satu hasil karya seni budaya tradisional khas yang berasal dari Indonesia. Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Nah, ini kan masih menjelaskan tentang batik secara umum ya. Kita lihat judulnya adalah Seni Batik Tulis Solo. Nah, ini masih menjelaskan tentang batik secara umum. Apa itu batik? Kemudian batik itu kerajinan yang seperti apa? Kemudian batik yang ada di Indonesia. Lalu juga menjelaskan bahwa ada banyak daerah di Indonesia yang mampu menghasilkan karya batik. Salah satu yang paling populer adalah batik tulis dari Solo. Nah, ini baru mengerucut ya di sini agar menjadi koheren dengan paragraf berikutnya, karena yang akan dibahas itu adalah batik dari Solo. Dalam proses kejadian, dia memaparkan bahwa ada ragam corak dan warna batik dipengaruhi oleh berbagai pengaruh asing. Awalnya, batik memiliki ragam corak dan warna yang terbatas, dan beberapa corak hanya boleh dipakai oleh kalangan tertentu. Nah, di sini dia menjelaskan proses atau kronologi. Proses peletakan malam dilakukan dengan menggunakan canting, kemudian malam dicelup dengan pewarna khas dan dilorot nih. Menjelaskan proses pembuatan batik ya. Kalau kita amati yang tadi yang ada di bagian identifikasi fenomena itu ada di paragraf pertama ini. Ini adalah identifikasi fenomena. Kemudian yang rangkaian kejadiannya kita analisis ada di paragraf kedua, ketiga, dan juga keempat. Seperti ini. Kita amati lagi di bagian sini. Di sini batik bisa diidentikan dengan suatu motif tersendiri. Berarti di sini baru di paragraf kedua itu menjelaskan tentang keidentikan motif batik ya, tentang ragam corak dan warna batik. Kemudian di paragraf ketiga, di sini dia menjelaskan tentang macam-macam batik. Nah, tapi batik yang dianggap memiliki seni budaya dan masih tradisional adalah batik tulis. Batik tulis khas Solo. Nah, seperti itu. Nyambung ya dengan yang paragraf sebelumnya. Berikutnya, di paragraf keempat dia menjelaskan tentang pembuatannya. Seperti itu. Baru di bagian terakhir ini adalah bagian ulasan. Ulasan itu adalah komentarnya dia terhadap fenomena. Batik tulis khas Solo dibuat dengan teknik khusus. Pola-pola yang dibuat juga khas. Pola khas Solo yang berwarna soga memiliki kesan yang anggun. Ini adalah kalimat opini ya. Pola khas Solo yang berwarna soga ini memiliki kesan yang anggun. Seperti halnya kita mengatakan sesuatu itu cantik, maka itu termasuk ke dalam kalimat opini karena berisi pendapat kita secara pribadi. Seperti itu contoh analisisnya. Nah, demikian tadi adalah pemaparan mengenai teks eksplanasi untuk kelas 11. Berikutnya nanti kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Demikian pemaparan materi hari ini, semoga bermanfaat dan dapat dipelajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap sehat.